ketika anak saya yang pertama masih berusia 2 tahun, dia sakit. Jadi ada yang menginjilin dari gereja. Kalau sakit bisa didoakan sembuh. Itu awalnya saya menolak, karena saya ingin teguh dengan keyakinan di mana saya dibesarkan. Nah, tapi itulah mungkin jalannya Tuhan ya. Justru melalui penyakit inilah saya itu dipojokkan oleh Tuhan. Tidak ada pilihan lain, saya menyerah gitu untuk didoakan. Ternyata sembuh anak saya ini. Nah, itu tanda tanya buat saya. Kenapa mereka berdoa tumbang tangan, kok bisa sembuh anak saya ini, hilang penyakitnya? This a question ya, tanda tanya. Betul. Kenapa saya nggak bisa melakukannya? Kenapa saya nggak bisa menemukan hal-hal seperti ini? Itulah titik awal saya mencari, bertanya. Nah, ketika saya bertanya kepada orang Kristen yang menginjilin saya bilang, kenapa Yesus itu dipanggil Tuhan? Dia kan manusia seperti saya. Kalau dia Tuhan, seharusnya dia itu maha hadir. Nah, kalau dia manusia, bagaimana dia bisa maha hadir? Jadi ini berat sekali saya untuk menerima Yesus itu adalah Tuhan. Saya nggak bisa. Jadi ini pergulatan saya nih selama 2 tahun mungkin ya. Satu ketika suami saya bilang, kalau kamu banyak pertanyaan seperti itu dan orang Kristen pun nggak bisa menjelaskan imannya dengan benar ya kepada saya kan, saya bilang macam mana ya bisa ada Allah itu, ada Bapa, ada Anak lagi, nanti ada Putra lagi. Ini macam mana ini? Bingung ya, ya Tuhan. Yang saya tanya juga bingung orang Kristen itu. Jadi terakhir saya dibawalah bertemu dengan seorang pendeta namanya Yusuf Roni. Beliau juga latar belakang dari agama bukan Kristen. Beliau yang menerangkan kepada saya tentang Allah. Allah di Perjanjian Lama, Allah yang abstrak, yang dikenal melalui perantaran Nabi. Allah itu berbicara kepada Nabi, Nabi itu menyampaikan kepada umat. Di Perjanjian Baru, Allah yang sama, dia tidak lagi berbicara melalui Nabi, dia sendiri turun. Itulah dalam bentuk manusia yang kita kenal dengan nama Yesus.